Oke, Mas Adi, bicara soal publik juga, apakah ada kekhawatiran penunjukan figur militer di posisi ini bisa mempersempit ruang dialog sipil dan menguatkan pendekatan keamanan yang lebih represif, Mas? Kalau kita berkaca dari peristiwa politik yang kemarin ya, Mas Ya, Anggi, ketika ada protes demonstrasi di akhir bulan Agustus, saya kira banyak sekali peristiwa-peristiwa politik yang bagi saya bisa dijadikan sebagai lesson learned, semacam pelajaran penting bagaimana eksekutif dalam hal ini adalah pemerintah dan DPR membuka ruang dialog yang cukup luar biasa dengan kelompok-kelompok masyarakat. DPR membuka pintunya yang cukup lebar kepada sejumlah aktivis dan civil society beberapa waktu yang lalu untuk berdialog dan berdiskusi terkait dengan situasi yang berkembang. Tidak berhenti di situ, kita juga menyaksikan bagaimana istana berulang kali mengundang mahasiswa, mengundang aktivis-aktivis Cipayung, termasuk juga soal tokoh-tokoh bangsa yang tergabung dalam gerakan Nurani Rakyat. Kemarin pun juga diajak dialog dan sudah mulai diajak diskusi. Jadi bagi saya kalau kita membaca rata-rata secara umum, baik eksekutif ataupun legislatif per hari ini, pasca demonstrasi akhir Agustus yang lalu, ada kecenderungan bahwa mereka itu membuka ruang dialog, membuka ruang komunikasi, terutama untuk menyerap apa kira-kira solusi dan hal-hal yang perlu disampaikan kepada pemerintah dan kemudian mendapatkan respon. Misalnya ketika para tokoh bangsa yang tergabung dalam gerakan Nurani Nayat, mereka menuntut supaya ada tim independen yang terkait dengan upaya-upaya untuk melakukan investigasi terkait dengan peristiwa kemarin, itu kan diwujudkan. Ketika misalnya para tokoh bangsa itu berharap bahwa supremasi sipil itu harus di atas segala-galanya, itu kan juga bisa ditunjukkan. Ketika misalnya ada upaya-upaya untuk melakukan reformasi di tubuh kepolisian seperti yang disampaikan oleh begitu banyak para aktivis beberapa waktu yang lalu, juga kan ditampung aspirasinya oleh masyarakat. Bagi saya secara prinsip per hari ini masih ada ruang dialog yang sebenarnya masih bisa dibaca antara pemerintah dengan rakyat dengan masyarakat sipil, terutama ketika ingin mendapatkan penyampaian-penyampaian pendapat yang dilakukan secara terbuka. Tentu kita berharap di kemudian hari, sekalipun kondisi politik sudah stabil, tidak ada protes-protes, ya saya kira setiap aspirasi apapun yang muncul dari rakyat itu didengarkan, ditampung, dan yang paling penting diimplementasikan dalam sebuah kebijakan-kebijakan politik. oke. Mas, menurut Anda mana yang lebih didengarkan ketika posisi keamanan, misalnya Menko Polkam ya, yang siang hari ini masih kita tunggu ini, apakah orang-orang yang dengar latar belakang militer dan polisi atau sipil, Mas? Saya kira kalau melihat kecenderungan pemerintah hari ini ya, sangat tergantung masukan dari siapapun. Yang penting itu rasional, terukur, dan tentu solutif terkait dengan situasi yang berkembang saat ini. Jadi bisa dari sipil, bisa kalangan profesional, bisa dari latar belakang partai politik, ataupun misalnya dari latar belakang aparat. Karena bagi saya soal masukan semacam ini tentu harus kontekstual, harus sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan terkait dengan situasi dan kondisi yang terus berkembang hari ini. Jadi saya membaca ada kecenderungan pemerintah hari ini itu relatif lebih proporsional. Bahwa dari bagaimanapun semua kalangan yang memberikan pendapat dan feedback itu adalah mereka yang akan dilihat secara rasional. Oleh karena itu, kalau pendapat dari sipil itu jauh dianggap lebih bisa dipertanggungjawabkan, bisa workable, ia bisa diaplikasikan, bukan tidak mungkin. Pendapat-pendapat dan aspirasi dari sipil akan didengarkan secara signifikan. Begitupun sebaliknya, kalau ada pendapat dari partai, kalangan profesional, termasuk yang berlatar belakang aparat misalnya, kalau memang argumentasi dan rasionalitasnya itu bisa diukur, ya tentu saya kira juga akan diwujudkan oleh pemerintah sebagai upaya bagaimana pendapat dan gagasan itu ya memang harus kredibel, tidak misalnya didasarkan hanya sebatas asumsi ataupun praduga-praduga yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira di situ, itulah yang saya sebutkan di awal bahwa sebenarnya dengan hanya melihat latar belakang menteri, apapun latar belakangnya, yang paling penting adalah pikiran, gagasan, dan inovasi mereka supaya kementerian terkait itu bisa maksimal sesuai dengan visi misi presiden, dan yang paling penting adalah kementeriannya bisa mewujudkan dan menuntaskan bagaimana persoalan-persoalan yang selama ini tidak tuntas itu bisa tuntas. Kalau bidang olahraga tunjukkan, kalau olahraga itu bisa berprestasi. Kalau bidang pemuda tunjukkan bahwa pemuda itu adalah pemuda Indonesia yang sangat layak dibanggakan. Kalau di bidang Menko ya soal pertahanan dan keamanan tunjukkan, jangan lagi ada tindakan-tindakan anarkisme. Dan itu yang bagi saya jauh lebih penting dibandingkan misalnya bicara tentang apakah ada ruang diskusi yang tertutup ataupun tidak, hanya didasarkan pada latar belakang sang menteri tertentu. Menurut saya begitu, Mas Anggi.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.